Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Herliana Isnaini selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, yang terhormat kepada narasumber yang sudah hadir dalam acara pagi hari ini, yang saya sayangi, teman-teman seperjuangan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa, sholawat serta salam kita acuhkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Puput Linanda Safitri selaku MC pada acara hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, saya akan menyampaikan sistematika pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh Risa Fadilatul Istiqomah, Naila Fahro Uliwiyah, dan Puput Linanda Safitri. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Menuju ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dalam hal ini dipandu Saudari Risa Fadilatul Istiqomah selaku moderator acara hari ini. Kepada Saudari Risa dipersilahkan. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali, perkenalkan saya Risa Fadilatul Istiqomah yang akan memandu seminar pada kesempatan siang hari ini. Di seminar kali ini, yaitu bertemakan tentang bagaimana cara merawat dan menjaga kesehatan psikis secara holistik. Teman-teman semuanya, berbicara tentang kesehatan psikis, pasti hal pertama yang muncul dalam pikiran kita yaitu tentang mental dan jiwa. Namun, menurut ahli psikologi, psikis atau psikologis merupakan hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh panca indera.
Selain itu, psikis juga merupakan nama lain dari jiwa, mental, dan psikologis. Contoh dari psikis yaitu pikiran, alam perasaan, perilaku, dan kebiasaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui dan mendalami bagaimana cara merawat dan menjaga kesehatan psikis secara holistik yang akan dibahas oleh narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini. Beliau adalah seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, lebih tepatnya dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Tentunya, beliau sudah banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan mental. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita pada hari ini, Kak Naila Fakhroh Uluwiyah. Baik, pemateri sudah hadir di hadapan kita semua. Nanti di sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya kurang lebih 10 menit. Kemudian, di sesi selanjutnya akan ada diskusi tanya jawab dengan moderator. Untuk itu, saya persilahkan Kak Naila Fakhroh Uluwiyah untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Naila Fakhroh Uluwiyah sebagai narasumber akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan kesehatan holistik. Teman-teman mungkin banyak yang masih asing. Apa itu kesehatan holistik? Untuk itu, mari sama-sama belajar bersama saya. Holistik berasal dari bahasa Yunani, dari kata holos yang artinya utuh atau menyeluruh. Nah, jadi kesehatan holistik adalah bagaimana kita memandang atau merawat kesehatan kita secara utuh dan menyeluruh. Meliputi apa saja sih? Yang pertama yaitu mind atau pikiran. Yang kedua, body atau tubuh. Yang ketiga, soul, jiwa atau batin yang berupa perasaan, karakter, pribadi, dan emosi. Yang keempat yaitu spiritual atau ruh kita yang tersambung pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan cara kita memandang atau merawat kesehatan secara utuh dan menyeluruh? Di antara kita semua, kalau sedang sakit, pasti pertama kali terpikirnya itu dokter dan obat kan? Nyatanya, apakah selalu sembuh dengan obat dan dokter? Pasti banyak yang bertanya-tanya, saya pun begitu. Kenapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun tapi nggak sembuh-sembuh? Hal itu dikarenakan selama ini mereka hanya menyadari bahwa itu sakit pada fisiknya saja. Seperti contoh, orang yang sering sakit mah kemana-mana selalu bawa obat. Apakah pasti sembuh dengan obat itu? Bisa saja hanya sesaat lalu kambuh lagi. Karena kebanyakan efek obat itu hanya menyembuhkan sesaat atau diminum saat lagi kamu saja. Berarti kalau misalnya masih sakit harus minum obat terus-menerus. Apakah begitu? Kita paham apa itu ilmu holistik, kita akan sadar bahwa ada masalah selain fisiknya. Karena sakit mah selain kondisi fisik juga ada kaitannya dengan kondisi emosional. Dan bisa saja salah satu faktornya adalah masalah-masalah yang sedang melingkupi kita. Dan itu adalah salah satu penyebab seseorang terkena sakit mah. Oleh karena itu, pentingnya memperhatikan kesehatan tidak hanya fisiknya saja, tapi juga kesehatan pikiran dan jiwa. Seseorang seharusnya mulai menyadari kondisi-kondisi pemicu stresnya tersebut. Oke, topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu aspek-aspek pengobatan holistik. Apa saja sih? Di sini saya akan membahas 4 aspek penting. Yang pertama, yaitu aspek spiritual. Aspek ini merupakan aspek utama yang menjadi faktor penentu dalam pengobatan holistik. Saat kita sedang sakit, sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Tuhan. Seperti yang diajarkan di agama kita, kalau doa orang yang sakit itu mustajab, akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak doa agar nantinya kita dijauhkan dari penyakit. Kemudian, aspek yang kedua yaitu aspek mental dan emosional berpikir positif. Aspek mental
yang berpengaruh pada faktor psikologis dan gen. Daya berpikir dapat mengatur fungsi genetik dalam penyembuhan suatu penyakit. Seperti cara berpikir positif atau negatif sering terlihat pada saat seseorang jatuh sakit. Yang ketiga yaitu pola makan yang teratur. Seperti yang sudah kita ketahui, makanan merupakan sumber energi untuk tubuh. Dengan makan secara teratur, semua organ tubuh dapat berfungsi dengan maksimal. Jadi kita akan terhindar dari penyakit-penyakit lainnya. Dan yang terakhir adalah gaya hidup sehat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara istirahat yang cukup, bisa membagi waktu dengan baik. Waktunya istirahat ya istirahat, waktunya beraktivitas ya beraktivitas, dan juga diimbangi dengan olahraga yang cukup. Itu adalah faktor yang sangat penting bagi kesehatan kita. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelas ya? Simpelnya begini, berpikir holistik itu nggak cuma melihat masalah dari satu sisi saja, tapi mempertimbangkan sisi-sisi lain yang bahkan terkadang sebenarnya kurang atau nggak disadari oleh kita sendiri. Begitu ya materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Naila Fakhroh Uluwiyah yang telah memaparkan materinya. Teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab bersama Kak Naila Fakhroh Uluwiyah. Nah, Kak Naila, pertanyaan pertama mengenai materi yang telah Anda sampaikan pada siang hari ini yaitu, apa sih sejarah dari holistik itu tersendiri? Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan kesehatan psikis di masa pandemi? Yang ketiga, bagaimana cara menyadarkan masyarakat yang kurang peduli tentang kesehatan psikis atau mental mereka? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama, seperti apa atau bagaimana sejarah ilmu holistik itu? Oke. Pengobatan holistik ini sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu pada peradaban Babilonia di Mesopotamia, sekitar 2600 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, tulisan mengenai pengobatan yang dituliskan pada lembaran tanah liat mengenai penyakit dan cara pembuatan obatnya, serta doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Metode ini dikenal dengan kombinasi praktek kefarmasian dan keperawatan secara spiritual dalam pengobatan suatu penyakit. Selain itu, pengobatan secara holistik juga telah dikenal oleh para tokoh kesehatan, diantaranya Ibnu Sina, Hippocrates, dan Plato. Baik, soal yang kedua, yakni bagaimana mengoptimalkan kesehatan psikis di masa pandemi ini. Cara mengoptimalkannya yakni dengan cara yang pertama, mengurangi asupan berita. Membaca informasi atau berita memang diperlukan, namun jangan sampai hal ini membuat kita cemas. Karena terlalu banyak mengonsumsi berita dengan topik tertentu dapat membuat kesehatan mental juga terganggu. Kemudian, cara selanjutnya yaitu kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Karena hal ini merupakan salah satu cara yang juga bisa menjaga kesehatan mental dan mengurangi stres. Nah, ini yang terpenting, melakukan self-talk. Berusaha untuk berbicara kepada diri sendiri mengenai apapun yang kamu rasakan. Afirmasi positif yang dapat disampaikan saat self-talk itu mampu menurunkan beberapa resiko gangguan kesehatan mental. Antara lain, mengurangi kecemasan, menghilangkan persepsi negatif, dan akan memberi kesempatan untuk mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih menyadarkan masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan mental? Hingga saat ini, kesehatan mental masih disepelekan dan belum diberikan perhatian khusus oleh masyarakat di Indonesia. Kurangnya kesadaran biasanya bisa menimbulkan perlakuan yang salah terhadap penderita gangguan mental. Salah satunya adanya stigma bahwa gangguan mental sering dikaitkan dengan hal yang negatif, seperti menyebutnya gila. Hal ini dapat menyebabkan penderitanya tidak nyaman bertemu dengan orang lain. Untuk itu,
kita perlu lebih memperhatikan pentingnya kesehatan mental karena sangat berdampak kepada penderitanya dan juga perlu dilakukan kegiatan-kegiatan seperti promotif atau mempromosikan kesehatan mental kepada masyarakat, kemudian preventif atau melakukan pencegahan dan kuratif atau memberikan pelayanan kesehatan seperti psikoterapi. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan bagaimana pentingnya kesehatan mental pada masyarakat. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Hadirin teman-temanku yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Naila Fakhrauluyah, narasumber kita pada hari ini yang telah berbagi ilmunya dengan kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada para audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Akhirnya, saya Risa Fadilatul Istiqomah izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya Puput Linanda Safitri undur diri. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.